Kini dunia sedang menangis. Pandemi COVID-19 sudah menyebar lebih luas. Wabah COVID-19 bermula di kota Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Namun, virus COVID-19 kini sudah menyebar ke Indonesia. Virus COVID-19 sangat berbahaya karena telah memakan banyak korban. Virus COVID-19 ini sangat mudah menular dan menyebar. Maka dari itu, untuk memutus rantai penyebaran, pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan social distancing dan lockdown daerah, di mana setiap warga dilarang untuk keluar rumah dan mengunjungi keramaian atau kerumunan orang banyak. Bahkan murid siswa dan mahasiswa pun diliburkan agar tetap berada di dalam rumah. Akibatnya, proses pembelajaran mereka dilakukan secara online. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya, Lali Ayah Puspitasari, di acara Trend Show, dimana lagi kalau bukan di CTV. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap proses pembelajaran. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial via online. Ada Dek Bima dan Mbak Lili. Halo Dek Bima, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Halo Mbak Lili, apa kabar? Ya, alhamdulillah kabarku baik, Mbak. Nah pemirsa, mereka berdua adalah seorang pelajar. Dek Bima merupakan seorang pelajar tingkat MTS dan Mbak Lili seorang pelajar tingkat mahasiswa. Mereka berdua adalah pelajar yang merasakan dampak pandemi COVID-19 terhadap proses pembelajarannya. Adanya wabah COVID-19 membuat pelajar harus terpaksa belajar di rumah. Nah, bagaimana proses pembelajarannya akan kita bahas pada hari ini. Oke, Dek Bima, kalau belajar melalui televisi atau aplikasi di HP? Tujuannya Kak, biasanya kan dulu kan ada tuh di TVRI disiarkan oleh pemerintah. Nah itu bisa nonton di situ. Kan sudah dijadwal kalau jam segini untuk SD, jam segini untuk MTS, jam segini untuk SMA. Sudah dijadwal. Kalau di WA itu dibikin grup oleh gurunya Kak. Jadi gurunya itu nge-share kayak tugas atau pembelajaran. Nah terus kita itu mengerjakan. Kalau ada yang nggak paham itu bisa ditanyakan pada admin grupnya atau gurunya yang di grup. Baik, lalu setiap hari belajar apa saja Dek? Kalau tiap hari sih ya sesuai jadwal Kak. Kalau TVRI-nya jadwalnya matematika ya matematika, bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia. Tapi kalau di grup itu bebas Kak, terserah gurunya mau kasih tugas apa gitu. Oke, kalau tingkat mahasiswa perkuliahannya melalui apa Mbak Lili? Kalau mahasiswa itu bisa lewat via grup WA dan Google Classroom, sehingga materi bisa disampaikan melalui via dan Google Classroom. Jika ada materi yang belum paham bisa ditanyakan kepada dosen. Jika dosennya merespon lebih cepat, itu mahasiswa lebih senang daripada dosen yang meresponnya lama, sehingga membuat mahasiswa bosan dalam belajar pembelajaran mata kuliah tersebut. Nah, sejauh ini apakah perkuliahan online memudahkan mahasiswa dalam memahami materi? Tidak juga sih, terkadang ya ada juga yang paham tentang materi yang disampaikan, ada juga yang belum paham tentang materi yang disampaikan. Tetapi ada enaknya juga sih, kalau kuliah online itu bisa disambil rebahan, nyuci, bersih-bersih rumah ataupun yang lain. Tetapi lebih baik itu memfokuskan dalam belajar mata kuliah yang sudah ada jadwalnya tersebut, sehingga memudahkan mahasiswa dalam memahami pembelajaran jika ia benar-benar serius dalam belajar tersebut. Bagaimana dengan Dek Bima? Apakah Dek Bima memahami materi yang disampaikan secara online?
Kalau saya sih kurang paham ya kak, soalnya kalau nggak paham itu nggak bisa ditanyakan langsung sama gurunya. Biasanya kalau tanya di WA itu gurunya belum respon atau lagi sibuk gitu kan, jadi lama pahamnya. Nah, sementara itu, Dek Bima ada kesulitan tidak dengan tugas atau materi yang disampaikan Bapak atau Ibu Guru secara online? Kalau kesulitan sih, cuma kadang nggak punya kuota sih kak. Sama temen-temennya itu pada ngeluh yang nggak punya HP kak, kasihan sih. Jadi kurang efektif aja. Nah, Mbak Lili, kalau tugas kuliah atau praktik mata kuliah secara online itu seperti apa? Kalau praktek online itu bisa membuat konsep pembelajaran terlebih dahulu sehingga dikirimkan lewat dosen, dan dosen tersebut bisa merevisi tentang konsep pembelajaran yang sudah dibuat oleh mahasiswanya, sehingga jika belum tepat dosen bisa menambahi materi tersebut. Dalam praktek tersebut bisa lebih baik lagi daripada yang konsep pembelajaran yang sebelumnya. Nah, bagaimana jika ada mahasiswa yang kehabisan kuota atau jaringannya tidak mencukupi untuk mengakses tugas? Yaitu termasuk kendala dalam pembelajaran online tersebut. Lebih baik jika mahasiswa kehabisan kuota, kan bisa itu meminta teman, materinya itu seperti apa sih, bisa aku mau tanya dong ini materinya gimana, dan jika ada yang belum paham tentang yang sudah disampaikan oleh temannya tersebut bisa ditanyakan lewat dosennya langsung. Oh begitu, oke. Baik pemirsa, ini ada gambaran Mbak Lili saat melakukan pembelajaran secara online. Baik Mbak Lili, bisa dijelaskan sedikit bagaimana proses pembelajaran yang ada di gambar tadi? Proses pembelajaran melalui via grup WA itu lebih mudah sehingga pembelajaran lebih enak, tetapi ada yang kurang efektif, itu pada waktu tidak sesuai jadwal pembelajarannya, itu yang membuat mahasiswa bosan dalam menunggu pembelajaran tersebut, dan terkadang dosennya itu bisa lupa tentang jadwal mata kuliah ini. Baik, tak hanya Mbak Lili, ini juga ada proses pembelajaran Dek Bima selama di rumah. Jadi ini kak proses pembelajaran aku yang di grup WA. Nah ini gurunya tuh nge-share kayak tugas ini nih. Nah kayak ini di link. Kalau mau mengerjakan ya dipencet linknya kak. Nah ini link IPA untuk dikerjakan. Nah ini kalau sudah mengerjakan itu ada namanya di sini kak. Di share sama gurunya. Gitu. Nah ini juga link tugas juga gitu kak. Ya gitu aja sih kak. Kalau ada yang nggak paham ya ditanyakan aja. Nah ini ada yang belum nih kak. Ini ada yang belum juga ditulis di situ. Ya gitu aja sih kak. Ya biasanya kadang bercanda di grup ini. Ya gitu. Nah itu dia tadi proses pembelajarannya Dek Bima. Oke Dek Bima, bisa dijelaskan sedikit bagaimana proses pembelajaran pada gambar tadi? Kalau saya sih sama grup WA dan juga televisi ya kak, itu yang di TVRI yang disiarkan oleh pemerintah.
Nah, kalau yang TVRI biasanya tuh jam berapa ya? Sekitar jam 9 sampai jam 11-an kayaknya kalau nggak salah. Udah jadwalnya dari SD sampai SMA. Nah, kalau di grup WA itu biasanya di-share tugas sama gurunya. Nah, kita tinggal mengerjakan. Kalau nggak paham bisa ditanyakan. Untuk Dek Bima, apakah ada kendala saat belajar di rumah? Kendalanya sih kalau kurang paham itu kan menghubungi gurunya ya Kak, udah dihubungin tapi gurunya masih sibuk. Nah, itu kendalanya Kak, bikin gimana gitu kalau nggak paham. Kan gurunya tuh udah di WA, nah gurunya itu kurang respon, kan sibuk gitu Kak. Sama misalnya kalau nge-share tugas atau nge-send tugas ke gurunya itu jaringannya jelek banget Kak. Baik pemirsa, itu tadi gambaran proses pembelajaran belajar di tengah wabah COVID-19. Oke, jangan kemana-mana, setelah ini kita lanjutkan perbincangan kita via online ini. Tetap di acara Trend Show. Usia kayak kita, usia yang aktif nih guys. Bebas beraktivitas sepanjang hari. Seperti olahraga biar tinggi. Tapi kalau udah nggak semangat, untung ada Helotin, susu yang kaya akan vitamin dan mineral, membantu kebutuhanmu untuk menambah tinggi badanmu. Dan jangan lupa kalau kamu pengen tinggi, ingat Helotin, tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Helotin untuk menambah tinggi badanmu. Baik, terima kasih pemirsa masih setia di acara kesayangan kita. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita pada hari ini. Oke, Dek Bima, enakan mana nih, belajar di rumah apa belajar di sekolah? Ya jelas di sekolah lah Kak, kan banyak teman, gak bosen gitu di rumah, jadi lebih paham aja di sekolah. Baik, kalau Mbak Lili, enakan kuliah online atau kuliah di kampus? Ya, kalau menurutku sih enak kuliah di kelas lah. Kalau kuliah di kelas kan lebih efektif, bisa ketemu teman-teman dan nggak bosan. Kalau di rumah kan bosan, tidak ada yang diajak ngobrol gitu. Baik, apa nih nasihat dan harapan Mbak Lili buat pelajar di luar sana yang nasibnya sama dengan kalian? Tetaplah semangat, jangan putus asa. Ini semua adalah ujian yang Allah berikan kepada kita supaya kita lebih sabar dalam menghadapinya. Suatu saat pasti akan lebih baik lagi. Jadi mahasiswa itu harus tangguh, tidak boleh lemah. Tetaplah semangat dalam menghadapi pembelajaran yang daring ini. Semangat mahasiswa. Nah pemirsa, itu dia tadi gambaran proses pembelajaran pelajar di tengah wabah COVID-19 ini. Baik, terima kasih buat Mbak Lili dan Dek Bima yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita semua di sini. Kini Indonesia sedang dilanda musibah wabah COVID-19. Wabah COVID-19 membuat para pelajar dan mahasiswa terpaksa harus belajar di rumah. Untuk masyarakat Indonesia maupun dunia, marilah kita putus rantai penyebaran COVID-19 dengan cara menerapkan pola hidup sehat dan tetap diam di dalam rumah, agar virus COVID-19 tidak menyebar lebih luas. Baik, terima kasih buat penonton yang sudah mengikuti acara Trend Show via online dari awal hingga akhir. Saya, Lali Ayu Puspitasari, dan bintang tamu kita, Dek Bima dan Mbak Lili, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Trend Show.